Kita akan segera mulai. Kita berdoa. Silakan satu orang doa di Zoom atau di site. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan boleh menyertai kami. Nggak boleh berkumpul di tempat ini, baik untuk yang onsite dan online. Bapak, saat sebentar kami akan memulai proses perkuliahan kami. Kiranya Engkaulah yang menuntun, mengajari kami, terkhusus untuk saudara kami yang akan menyajikan makalahnya. Engkau juga yang memberikan mereka hikmat pengetahuan yang daripadamu. Terkhusus Bapak dosen kami, Engkau juga yang berkati beliau dalam setiap tugas dan pelayanannya. Ini kami Tuhan, kami sampaikan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan mendengar kelompok 2 menyajikan hasil kerja mereka. Waktu dan tempat kami berikan kepada kelompok 2. Boleh di-share screen hasil hasil kerjanya. Silakan. Boleh tolong di sana di share screen-nya, Bapak? Siapa yang mau share screen? Dari kelompok. Oh iya. Oke, silakan. Sudah ada nih. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kelompok kami yang berjudul Rekonstruksi Musik Tradisional Batak dalam Upaya Berteologi Kontekstual. Titik 1 pendahuluan. Kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, di mana keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Salah satu contoh kebudayaan yang kaya adalah kebudayaan suku Batak, yang terdiri dari 6 subsuku, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Sebagian besar suku Batak masih melestarikan warisan budaya yang diteruskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Biasanya alat musik suku Batak diperdengarkan untuk upacara adat kematian orang tua yang sudah memiliki cucu dan cicit sebagai penghormatan terakhir. Bukan hanya itu, instrumen musik tersebut juga kerap dimainkan saat adat pernikahan. Namun, tidak banyak gereja suku menggunakan musik tradisional Batak dalam peribadahan di gereja. Contohnya, di gereja GKPI menganggap instrumen-instrumen musik itu sebagai alat musik duniawi yang kerap dipakai dalam pesta-pesta sekuler. Maka dalam makalah ini, kelompok kami akan memaparkan rekonstruksi musik tradisional Batak, khusus Batak Toba dalam upaya berteologi kontekstual. 2. Pembahasan 2.1 pengertian rekonstruksi. Rekonstruksi merujuk pada proses pembangunan kembali atau penyusunan ulang suatu sistem, struktur atau entitas yang telah mengalami kerusakan atau perubahan. Dalam konteks yang lebih umum, rekonstruksi melibatkan usaha untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi semula atau menciptakan bentuk baru yang lebih baik setelah mengalami destruksi, perubahan atau kemunduran. Contoh penggunaan istilah rekonstruksi melibatkan pemulihan wilayah yang terkena bencana alam, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, atau penyusunan kembali suatu konsep atau ide dalam konteks tertentu. Dalam setiap konteks, tujuan rekonstruksi adalah untuk membangun kembali atau memperbaiki sesuatu agar dapat berfungsi atau eksis dengan lebih baik dari sebelumnya. Berbicara rekonstruksi, musik tradisional merujuk pada proses pembaruan atau penyusunan ulang elemen-elemen musik dari warisan tradisional suatu budaya atau masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memperbarui atau memodernisasi musik tradisional agar tetap relevan dan dapat diterima oleh pendengar kontemporer, tanpa kehilangan esensi dan karakteristik khas dari musik tersebut. Proses rekonstruksi musik tradisional bisa melibatkan berbagai aspek, termasuk penambahan instrumen modern, penyuntingan aransemen, perubahan tempo, atau bahkan penggabungan elemen-elemen musik tradisional dengan genre musik lain. Dengan melakukan rekonstruksi, musik tradisional dapat dihidupkan kembali, menarik minat pendengar baru, dan menghadirkan pengalaman segar tanpa kehilangan identitas budaya aslinya.
penting untuk menciptakan keseimbangan antara melestarikan kekayaan musik tradisional dan menjawab tuntutan zaman modern agar musik tetap relevan. 2.2 Pengertian musik tradisional Batak. Musik tradisional Batak berasal dari kata musik dan tradisional, di mana pengertian ini dilansir dari Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa kata musik berasal dari bahasa Yunani, musike, yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani, yaitu Mousa, yang memimpin seni dan ilmu. Sedangkan kata tradisional berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya kebiasaan masyarakat yang sifatnya turun-temurun. Pengertian tradisional menurut Setiawati dalam perkembangan seni pertunjukan adalah proses penciptaan seni di dalam kehidupan masyarakat yang menghubungkan subjek manusia itu sendiri terhadap kondisi lingkungan. Musik itu merupakan nada atau suara yang disusun atau dikonsep sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Dari perspektif kognitif, musik adalah produk konveksi budaya dan fakta perwujudan secara ketika dalam kondisi anggota budaya tersebut. Jadi, musik tradisional merupakan jenis musik yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional juga merupakan musik asli dari suatu daerah yang tumbuh karena pengaruh adat istiadat, kepercayaan, dan agama, sehingga musik daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan daerah satu dengan daerah lainnya. Jenis peralatan yang digunakan sangat sederhana, begitu pula bahan maupun teknik yang digunakan. Terima kasih. Pembacaan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan pemaparan kami. Kita lanjut ke 2.3 jenis-jenis musik tradisional Batak, di mana di 2.3.1 yang pertama itu ada gondang. Gondang merupakan bagian dari tradisi musik masyarakat Batak Toba, dan istilah gondang memiliki 3 makna. Pertama, gondang merujuk pada salah satu jenis musik tradisional suku Batak Toba. Kedua, gondang juga dapat dipahami sebagai komposisi yang ditemukan dalam jenis musik gondang itu sendiri. Contohnya seperti gondang mula-mula, gondang haro-haro, dan gondang somba. Ketiga, gondang juga mencakup alat musik jenis gendang. Dalam konteks tulisan ini, gondang diartikan sebagai suatu jenis dan tipe musik tradisional Batak Toba. Instrumen musik ini merupakan yang paling populer. Gondang biasa dimainkan untuk mengiringi tarian tortor Batak, baik dalam adat pernikahan, upacara adat meninggal, maupun tortor yang dipersembahkan untuk hiburan saja. Gondang juga digunakan sebagai sarana pencarian jodoh yang bertujuan untuk perkenalan dan pendekatan bagi kaum muda atau disebut sebagai gondang naposo. Yang kedua, arbab. Cara memainkan arbab hampir sama dengan biola, yaitu dengan cara digesek. Untuk materialnya sendiri, arbab terbuat dari labu pahit yang sudah tua, kulit kambing, dan benang hori. Sementara itu alat geseknya dibuat dari bulu ekor kuda. Alat musik ini banyak digunakan untuk acara rakyat maupun acara hiburan malam. Yang ketiga itu ada ogung. Ogung pertama kali digunakan oleh suku Batak sebagai alat komunikasi ketika ada kejadian darurat. Alat musik suku Batak yang satu ini juga digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang mengikuti pertemuan darurat. Seiring berjalannya waktu, ogung digunakan untuk iringan instrumen musik saat upacara adat pernikahan maupun kematian. Yang keempat itu ada garantung. Garantung merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, atau biasanya orang Batak menyebutnya dengan kata mamalu. Alat musik suku Batak ini dulunya digunakan untuk berkomunikasi dengan sang pencipta atau Raja Mula Jadi Nabolon. Sekarang garantung masih sering digunakan sebagai pengiring instrumen. Yang kelima, sulim. Sulim juga termasuk alat musik yang paling populer pada zamannya hingga sampai sekarang juga masih populer. Instrumen ini digunakan untuk menghibur diri di saat sedang bersantai di pinggiran Danau Toba sambil menikmati keindahan alam dan udara sejuk. Keunikan sulim ada pada materialnya. Sulim terbuat dari bambu dengan 6 buah lubang. Sampai sekarang alat musik ini masih disukai karena membuat kagum orang yang mendengar. Yang keenam itu ada balobat.
Alat musik ini banyak dijumpai di daerah sekitaran Danau Toba. Balobat terbuat dari seruas pucuk bambu dan berukuran hanya sejengkal jari saja. Untuk cara memainkannya tidak jauh berbeda seperti suling yang ditiup. Yang ketujuh itu ada sarone bolon, alat musik pembawa melodi yang memiliki reed ganda atau double reed. Sarone bolon hampir sama dengan suling yang dimainkan dengan cara ditiup. Orang zaman dulu menyebut alat musik yang ditiup sebagai dalam bahasa Batak disebut mangombus marsitulakosa atau dalam bahasa Inggris circular breathing. Digunakan untuk menyampaikan permintaan kepada penguasa alam semesta. Sarone hanya memiliki 4 lubang saja. Uniknya lagi, alat musik ini terbuat dari tanduk kerbau. Yang ke-8 itu ada taganing. Taganing merupakan gendang yang diurupkan secara berurutan dari besar ke kecil. Alat musik khas suku Batak ini memiliki bunyi nada yang berbeda dari 5 jenis gendang yang disusun secara berurutan. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul menggunakan palu pali. Di era sekarang, taganing digunakan sebagai pemberi aba-aba di awal sebelum masuk melodi atau irama musik yang lain yang biasa dipadukan dengan taganing. Yang ke-9 itu ada hasapi. Hasapi ini bisa dibilang sebagai gitarnya orang Batak, karena hasapi hampir mirip dengan gitar yang dimainkan dengan cara dipetik. Namun, yang membedakan hasapi dengan gitar biasa ada pada senarnya. Jika gitar memiliki 6 senar, hasapi hanya memiliki 2 senar saja. Pada zaman dulu, hasapi terbuat dari tanduk kerbau dan dulunya hanya digunakan sebagai hiburan dan pengiring saja. Yang ke-10 itu tulila. Tulila ini hampir sama seperti sulim, dimainkan dengan cara ditiup dan memiliki beberapa lubang. Kalau sulim terbuat dari bambu, maka tulila atau yang sering disebut dengan salohap terbuat dari kayu. Untuk ukuran antara sulim dan tulila juga berbeda, karena sulim memiliki ukuran yang panjang, serta tulila memiliki ukuran setengah dari ukuran sulim. Dulunya alat musik ini digunakan untuk melakukan pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai sekarang, tulila digunakan sebagai pengiring instrumen musik. Nah, yang ke-11 atau yang terakhir dalam pemaparan kami itu ada gordang sambilan. Gordang sambilan memiliki arti yaitu sembilan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Gordang sambilan ini hampir mirip dengan tagading. Namun untuk gordang sambilan memiliki ukuran panjang dan diameter yang berbeda. Sehingga jika dimainkan akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Gordang sambilan ini dianggap sangat sakral karena dulunya dipercaya dapat memanggil atau memuja roh nenek moyang. Dilanjutkan oleh teman kami. 2.4 Latar belakang lunturnya penggunaan musik tradisional Batak di gereja suku. Latar belakang lunturnya penggunaan musik tradisional Batak di tengah-tengah gereja suku diawali dengan adanya larangan penggunaan. Larangan itu karena anggapan bahwa instrumen-instrumen musik itu dianggap sebagai alat musik duniawi yang kerap dipakai dalam pesta-pesta sekuler. Ketika itu, jemaat masih menyukai ibadah yang nyaman, teduh, hening, tanpa suara musik yang mengganggu keheningan beribadah. Karena pada awal penginjilan di Tanah Batak, para misionaris telah mempersiapkan nyanyian rohani yang dibawa dari Jerman ke Tanah Batak. Kemudian nyanyian tersebut diterjemahkan, ada kalanya diolah dan diaransemen sehingga sesuai dengan jiwa musik lokal Batak Toba. Gereja kesukuan menyanyikan nyanyian dalam ibadah biasanya disertai dengan instrumen musik pengiring. Salah satunya HKBP. Sejak HKBP berdiri 7 Oktober 1861, para penginjil dari negara Jerman memperkenalkan musik pengiring organ pompa. Seiring perkembangan teknologi, organ pompa tersebut digantikan dengan organ elektrik hingga saat ini. Instrumen musik organ tersebut dimainkan dengan panduan buku musik yang disebut dengan buku logu. Buku logu berisi not balok dari tiap nomor nyanyian buku ende yang terdiri dari harmoni, nada sopran, alto, tenor, dan bass.
Hingga tahun 1970-an, ibadah di kalangan gereja Protestan seperti HKBP belum mengenal musik tradisional gondang, band, bahkan instrumen gitar pun masih diharamkan. Dari pemaparan di atas terlihat jelas pelarangan tersebut diawali pada saat penginjilan di Tanah Batak. Para penginjil dari Jerman hanya memperbolehkan organ sebagai musik pengiring nyanyian. Alat musik tradisional Batak yaitu gondang tidak diperbolehkan di HKBP. Larangan tersebut bertujuan untuk memutus orang Batak dari animisme. Suku Batak biasanya menggunakan musik gondang dalam ritual agama Batak seperti memanggil roh nenek moyang. HKBP dalam dokumen siasat dan penggambalaan gereja yang terbit tahun 1952 juga menegaskan sikap gereja HKBP terhadap penggunaan gondang dalam acara ritual adat Batak. Disebutkan bahwa gondang dapat memicu terjadinya siar-siaron atau kesurupan atau menari dengan tidak sadar diri. Oleh karena itu, majelis gereja berkewajiban menasihati dan menggembalakan jemaat yang melaksanakan secara ritual adat dengan musik gondang. Hal yang serupa juga yang terjadi di Nias. Dalam buku Salib dan Aduh, dijelaskan bahwa masyarakat Nias memiliki cara tersendiri dalam menyembah Allahnya melalui budaya dan musik tradisionalnya. Namun ketika misionaris datang, semua alat musik tradisional tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum kafir yang lama, yang harus ditolak mentah-mentah, sehingga sebagian orang melupakan kebudayaan dan kesenian Nias. Lebih lanjut dalam buku tersebut dicatatkan bahwa salah seorang misionaris bernama Kunz yang datang ke Nias tahun 1930 untuk mempelajari musik tradisional, sangat menyesal bahwa dia tidak bisa tiba lebih awal karena tidak ada seorang pun yang bersedia lagi mengajarnya meniup pondrahi atau seruling yang sebelumnya ditiup oleh ere dalam ritus-ritus agama lokal. Walaupun beberapa orang berusia lanjut masih memiliki keterampilan itu, mereka tidak mau mengajari kunst karena pondrahi dan lagu-lagu dianggap sebagai bagian dari penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, pondrahi sudah tidak terdengar lagi saat ini di Nias. 2.5 Musik tradisional Batak dihubungkan dengan teologi tubuh dan eros. Musik tradisional Batak yang dihubungkan dengan teologi tubuh diawali dengan bunyi yang dihasilkan dari musik tradisional Batak, contohnya gondang. Gondang biasanya mampu menginspirasi setiap individu untuk bergerak, sebagaimana terlihat pada pesta-pesta adat yang selalu disertai dengan tarian dan musik gondang. Berdasarkan data tradisi adat Batak, gondang selalu dimainkan bersamaan dengan gerakan tarian. Irama dentuman dari gondang dan seluruh instrumen musiknya memiliki daya tarik yang kuat untuk mendorong setiap orang dari segala generasi untuk menggerakkan tubuhnya. Gerakan ini bisa dilakukan secara sadar atau tidak, dengan sengaja atau tidak. Irama gondang semakin menemukan tempat di hati setiap orang Batak, terutama ketika dipadukan dengan beberapa alat musik modern seperti trompet, saksofon, keyboard, gitar, dan drum. Produksi bunyi dari gondang biasanya akan mengundang raga setiap orang untuk bergerak. Hal itu dapat diamati pada saat pesta-pesta adat yang selalu disertai dengan tarian dengan musik gondang. Oleh karena itu, bagaimana jemaat meragakan saat menyanyikan nyanyian buku wende dengan iringan musik gondang? Tentu, kekristenan lama sekali mewarisi pola tradisi yang mengekang gerak tubuh dalam ibadah. Pengekangan gerak tubuh dalam ibadah diwarisi sejak gereja mula-mula. Pengekangan tersebut merupakan pengaruh dari pandangan Plato yang menaruh kecurigaan terhadap musik. Plato berpendapat bahwa musik yang disertai dengan gerakan tubuh akan membangkitkan gairah seksual. Atas pengaruh pandangan Plato tersebut, gereja mula-mula melarang gerakan tubuh sebagai pendamping musik dalam ibadah. Pemikiran Kristen awal tentang partisipasi tubuh dalam ibadah pada umumnya dan gerakan tubuh musik dalam ibadah pada khususnya telah membentuk cara kita berpikir tentang partisipasi gerak tubuh dalam musik gereja yang cenderung dibatasi. Pembatasan tersebut, partisipasi tubuh dalam musik gereja, juga dipengaruhi ajaran dogma inkarnasi. Inkarnasi dipahami sebagai roh Tuhan yang suci yang menjadi daging manusia. Roh yang berhakikat baka menjadi bagian dari daging yang berhakikat fana. Roh Tuhan bersifat suci, sementara daging manusia tidak suci. Dengan pengaruh tersebut, dalam penyembahan dan nyanyian di ibadah
peran aktivitas tubuh dibatasi. Namun dengan pemahaman tersebut, melalui lensa pertunjukan musik gereja layak diajukan pertanyaan dengan inkarnasi. Bukankah Tuhan juga memandang tubuh begitu penting? Dinamika pengekangan tubuh dalam ibadah juga diwarisi pada abad-abad selanjutnya, bahkan sampai pada masa reformasi gereja. Pengekangan tersebut terjadi baik secara individual maupun juga komunal. Pengekangan itu dilakukan sebagai upaya menyeragamkan praktik ritual kekristenan. Pola demikian juga diwariskan pada saat penginjilan ke suku Batak. Itulah sebabnya HKBP hingga saat ini tetap mewarisi ibadah dengan nyanyian tanpa partisipasi gerakan tubuh umat. Dan juga gereja suku yang lain seperti GKPI. Biasanya dalil yang diargumenkan adalah 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yang menjadi pertanyaan, apakah tubuh yang bergerak seperti tepuk tangan dalam bernyanyi dapat disebut tidak sopan? Ternyata bukan. Faktanya sekolah minggu gereja suku kerap diajarkan nyanyian dengan gerakan tubuh. Berbagai ibadah pesta di HKBP, seperti pesta gotilon, yang bersifat sinodal maupun lokal, sering dilakukan dengan musik gondang dan tortor. Konsili Vatikan II berdampak besar pada musik gereja secara lokal. Konsili itu melahirkan konstitusi tentang liturgi suci, Sacrosanctum Concilium, yang diundang oleh Paus VI pada tahun 1963. Salah satu kontribusi yang sangat berpengaruh adalah partisipasi dalam musik ibadah yang disebut dengan partisipasi aktif dan sadar sepenuhnya. Pengajaran Katolik tersebut memungkinkan setiap umat berpartisipasi dalam musik gereja melalui tanggapan, doa, dan nyanyian. Pada abad ke-20, atas dampak Konsili Vatikan II tersebut, ternyata membuka pintu bagi perspektif baru tentang tubuh dalam ibadah dari luar poros Eropa Amerika. Kekristenan yang hadir di benua lain seperti Asia dan Afrika bertemu dengan kearifan musik etnis yang syarat dengan gerakan tubuh seperti gondang di suku Batak. Dengan dorongan penelitian dalam konteks postkolonialisme, gereja-gereja menggali kembali kearifan etnisnya yang berkaitan dengan musik dan gerakan tubuh untuk dipraktikkan dalam ibadah. Seperti disebutkan sebelumnya, partisipasi gerakan tubuh dalam ibadah di gereja HKBP hingga saat ini belum menjadi tradisi. Walaupun berbagai gereja HKBP telah menggali kembali musik etnis Batak Toba, yaitu gondang, untuk ditampilkan dalam ibadah di gereja, akan tetapi belum dilakukan dengan gerakan tubuh. Kondisi ini agaknya kontradiktif. Pada satu sisi, gondang digunakan sebagai musik pengiring nyanyian dalam ibadah, namun tidak dengan gerakan. Pada sisi lain, dalam adat Batak Toba, musik gondang akan selalu disertai gerakan atau tarian, atau paling tidak akan mengundang orang yang mendengarnya untuk menggerakkan anggota tubuhnya atau manortor. Dalam studi tentang musik gereja melalui lensa pertunjukan, Steuneger menegaskan bahwa bermusik adalah aktivitas tubuh. Ketika orang membuat musik, mereka bergerak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikian pula para peserta dalam musik gereja terlibat di dalam dan melalui tubuh. Dengan demikian, apa yang diragahkan dan ditampilkan umat merupakan aspek penting dari suatu pertunjukan musik dan nyanyian dalam ibadah. Menurut M. Purba yang dikutip oleh R.J. Hutagalung dalam jurnalnya, mengatakan pada masyarakat ini, istilah gondang juga diartikan sebagai media yang menghubungkan manusia dengan penciptanya atau yang disembahnya dalam hubungan vertikal, juga sebagai media yang menghubungkan manusia dengan sesamanya dalam hubungan horizontal. Dalam hal ini, terlihat musik tradisional juga dapat digunakan sebagai media yang menghubungkan manusia dengan sesamanya. Tentu ini tidak terlepas dari kasih eros, di mana musik tradisional Batak ini sering digunakan dalam pesta-pesta adat pernikahan dan bahkan dipergunakan untuk mengungkapkan rasa cinta atau kasih sayang kepada orang yang dikasihinya. 2.6 dilanjutkan oleh teman kami. Rekonstruksi musik tradisional Batak dalam upaya berteologi kontekstual. Musik tradisional Batak sebenarnya perlu dijadikan sebagai alat musik gerejawi, sebagai varian baru dalam peribadahan. Demikian juga dengan nyanyian. Nyanyian rohani dalam nuansa musik tradisional Batak perlu diciptakan
agar nuansa budaya itu tetap ada, terkhususnya di dalam gereja suku Batak. Namun perkembangan musik gereja, kalau kita lihat tidak hanya gereja suku Batak, tapi kebanyakan gereja-gereja malah lebih memanfaatkan musik-musik modern atau keyboard dan mengabaikan musik tradisional. Gereja-gereja kita lihat, kita saksikan bersama bahwa lebih suka dengan alunan musik pop daripada dengan alunan musik dari musik tradisional. Sama halnya juga dengan syair-syair atau lirik lagu dari nyanyian dalam ibadah. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa nyanyian atau lirik lagu tradisional itu lebih mengena ketimbang dari lirik lagu yang kontemporer. Tapi nyatanya bahwa saat ini gereja lebih suka menyanyikan lagu-lagu yang kontemporer. Nah, kita masih ingat ketika Pak dosen juga kemarin pada pertemuan sebelumnya mengingatkan, sebenarnya ada banyak lagu-lagu kontemporer ini yang maknanya tidak tidak relevan dengan kondisi gereja saat ini, tapi kita lebih suka menyanyikan lagu-lagu kontemporer. Maka melalui sajian ini kami mengusulkan untuk direkonstruksi kembali tentang pemakaian alat musik tradisional dan juga nyanyian lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. Ada banyak warga jemaat yang akhirnya meninggalkan dan melupakan alat musik tradisional dan juga nyanyian-nyanyian yang tradisional. Seharusnya musik dan nyanyian tradisional itu diperkenalkan sebagai musik dan nyanyian gerejawi yang dapat digunakan dalam peribadahan atau istilahnya dikontekstualisasikan. Karena sesungguhnya meletakkan isi dengan konteksnya suatu bentuk yang konkret dari kontekstualisasi. Seorang teolog dari Nigeria yaitu Biang Henry Kato mengatakan kontekstualisasi itu suatu cara menyatukan isi dengan konteksnya. Dalam kesimpulan, barangkali sebenarnya ini bisa digabungkan dengan rekonstruksi tadi, tapi dalam kesimpulan kami menyampaikan bahwa musik tradisional itu musik yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pada awalnya digunakan dalam adat istiadat, kepercayaan dan agama, sehingga musik daerah memiliki ciri khas masing-masing dan membedakan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pada awalnya musik tradisional dipakai untuk acara-acara adat dan dianggap bertentangan ketika dipakai dalam ibadah gereja. Apabila alat musik tradisional dibunyikan, maka akan mengundang setiap individu untuk menggerakkan tubuhnya, sehingga pelarangan pemakaian alat musik tradisional dalam liturgi ibadah semakin ditegaskan. Dan akibat dari pelarangan ini, beberapa alat musik tradisional mulai ditinggalkan dan dilupakan. Perangkat dari pengertian rekonstruksi musik tradisional di atas, maka gereja sudah seharusnya menata kembali pemakaian musik tradisional yang menurut hemat kami sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, generasi gereja juga selain mengenal berbagai jenis musik tradisional, akan terpanggil untuk melestarikan dan bahkan menghidupkan kembali dalam berbagai lini kehidupan, karena sesungguhnya alat musik tradisional tersebut dipergunakan untuk memuji dan menyembah Allah Sang Pencipta. Sebagian bangsa Israel juga menggunakan alat musik tradisional untuk menyembah Allah. GKPI dan BNKP merupakan gereja yang menurut kami belum merekonstruksi alat musik tradisional. GKPI lebih fokus mengembangkan musik yang menggunakan organ, keyboard, atau band. Tetapi BNKP secara pelan-pelan dalam pelaksanaan ibadah gereja difungsikan alat musik tradisional seperti gedra atau gendang, aramba, gong, dan faritia atau gemerincing, yang awalnya ini dipakai untuk menyembah roh leluhur dan pada saat pesta pernikahan, saat ini sudah mulai dipakai dalam ibadah. Walaupun tidak semua ibadah, hanya dalam ibadah-ibadah tertentu dipergunakan untuk mengiringi pelaksanaan ibadah. Kadang juga hanya di awal atau sampai pertengahan, tidak sepenuhnya memang dipakai untuk mengiringi pelaksanaan ibadah. Lebih lanjut dalam jurnal yang dibahas oleh Ebenezer, Matondang, Pertemuan Munte, dan Pak Ramli tentang musik tradisional Angkola, itu sesungguhnya perlu dikontekstualisasikan dalam nyanyian ibadah. Dalam jurnal itu disebutkan bahwa
kontekstualisasi berkaitan erat dengan tradisi dan pembaruan khusus dalam gereja, sehingga perlu dikontekstualisasikan musik tradisional dan juga nyanyian sebagai pengiring ibadah dalam pelaksanaan ibadah. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan melalui rekonstruksi musik tradisional Batak dalam pertemuan pada hari ini. Demikian kami kembalikan kepada Pak Dosan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang menyajikan topik yang menarik untuk kita dalami. Bagaimana kita berupaya melihat upaya berteori kontekstual di bidang musik tradisional. Jadi rekonstruksi musik tradisional Batak dalam upaya berteologi kontekstual. Tadi kelompok sudah memantik kita untuk berdiskusi di dalam. Bolehlah kita buka diskusi. Kalau boleh nanti kalau kita memberi masukan merujuk pada sumber-sumber buku, jurnal atau artikel yang akan kita sumbangkan kepada kelompok dalam rangka menyempurnakan paper ini. Kalaupun bertanya nanti lebih pada kerangka membangun ya, supaya artikel atau makalah ini semakin bagus. Silakan bertanya, disebutkan namanya supaya saya masukkan nanti di sini catatan saya tentang siapa yang bertanya dan memberi masukan. Silakan. Baik dari ruang Zoom dan ruang onsite. Ini ada dari ruang Zoom. Ini ada. Oh, layarnya sudah nampak gitu. Ya, oke, berarti belum ada dari ruang Zoom. Atau ada yang bertanya dari ruang Zoom? Oh, dari ruang onsite. Ya, silakan. Kasih mic dulu. Ya Pak, saya pikir ini masukan saja. Tadi di pendahuluan, dan saya pikir tadi pun di kesimpulan mengatakan bahwa GKPI salah satu gereja yang sulit tidak menerima dan tidak melakukan alat tradisional itu, musik tradisional itu. Di GKPI Sriwijaya, saya berapa kali beribadah di situ. Dan itu yang membuat salah satu ketertarikan saya untuk beribadah. Sepertinya saya menyatu, begitu ya. Roh saya menyatu di situ dengan ibadah itu. Alat musik tradisional ada mereka lakukan. Seperti apa namanya ya, seruling. Saya pikir, nah maksud saya dengan bahasa yang Bapak Ibu penyaji masukkan di dalam makalah ini, saya pikir perlu dikaji ulang. GKP, apakah GKP keseluruhan atau contoh kantor pusat gereja, kantor pusat GKPI apa memang melabelkan seperti itu bahwa dianggap gereja itu sudah identik dengan pesta adat. Apakah ada bahasa seperti itu? Karena realitanya adalah saya sudah menyaksikan sendiri gereja GKPI Sriwijaya sudah memakai itu. Saya pikir di paper ini perlu diperbaiki kalau memang atau memang ada bahasa yang memang yang tepat untuk itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya tertarik ada jurnal dia tentang berjudul Analisis Tantangan dan Kesempatan Menggunakan Musik Tradisional dalam Ibadah Kristen. Saya pikir itu perlu jadi masukan untuk memperkaya paper ini, karena memang tadi penyaji sudah dan ini kita mau sama-sama rekonstruksi apakah benar kalau alat musik tradisional itu identik dengan pesta Batak, identik dengan mistisnya ada di sana, mistis dalam arti negatif, ada roh-roh yang tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya pikir dengan jurnal ini menolong kita supaya tidak seperti itu, begitu. Malah justru dengan tradisional, dengan alat musik tradisional itu untuk menggiatkan musik itu menghidupkan keindahan yang dikaruniakan Tuhan dalam warisan budaya. Saya pikir itu di situ dia. Jadi budayanya nggak hilang, kita tetap mentradisikan itu, menghadirkan budaya itu di tengah-tengah gereja, menghidupkan. Karena saya pikir orang-orang yang di dalam beribadah di gereja itu adalah orang yang berbudaya dalam arti
yang tadi gereja kesukuan itu kan nggak salah kalau alat musik itu dihidupkan. Itu Pak masukan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, silakan kelompok merespon pertanyaan Bu Melda yang tadi. Ya, terima kasih buat Kak Melda. Karena kebetulan ini berbicara tentang GKPI, tentu karena saya juga adalah GKPI. Yang memang di paper kami, di sana dituliskan di kesimpulan, GKPI dan BNKB merupakan gereja yang menurut kami belum merekonstruksi alat musik tradisional. GKPI lebih fokus mengembangkan musik yang menggunakan organ, keyboard, atau juga band. Jadi lebih fokus, ada kalimat lebih fokus mengembangkan musik. Jadi kenapa ada bahasa yang seperti itu? Karena memang dari sekian banyak gereja GKPI, ya memang benar Sriwijaya sudah mulai. Bahkan di gereja GKPI Tapanuli ini yang merupakan awal datang penginjilan, yaitu Nomensen, yang kami lihat hanya ada 1-2 gereja lah yang mempergunakan alat tradisional. Sedangkan di gereja saya sendiri yang saya layani, yang merupakan gereja yang di Tarutung ini, belum menggunakan alat tradisional Batak tersebut. Sehingga ada bahasa yang demikian, kalau memang 1-2 orang, saya rasa belum bisa dikatakan merekonstruksi. Tapi kalau sudah ada beberapa lagi banyaknya, saya akan sepakat bahwa sudah mencoba merekonstruksi alat musik tradisional. Makanya saya lanjutkan GKPI lebih fokus mengembangkan musik yang menggunakan organ, keyboard, dan juga band. Nyatanya memang itu, gereja GKBI Sidorame, yang gereja besar, itu hanya lebih fokus kepada keyboard, organ, bahkan ada bandnya begitu. Sehingga banyak anak-anak pemuda lebih tertarik beribadah ke gereja GKPI Sidorame. Karena apa? Karena ada bandnya. Mereka tertarik dengan hal-hal yang demikian. Jadi memang di aturan dalam kantor pusat memang belum ada dikatakan bahwa belum merekonstruksi, baru tidak boleh dipakai. Memang belum ada dikatakan yang demikian. Tapi realitanya memang dalam pelayanan saya, yang saya lihat beberapa tahun ini saya sebagai pendeta, itulah masihan penilaian saya. Tapi kalau selanjutnya mungkin seperti saya yang melayani di daerah Tobah ini, daerah Tarutung, penginjilan yang pertama, saya rasa lebih kental lah di sini penggunaan alat musik tradisional gitu. Itulah usulan saya ke depannya terhadap gereja GKP tersebut. Tapi terima kasih buat Kak Melda karena mengingatkan kembali bahwa memang ada 1-2 gereja yang akan mulai menggunakan seruling dalam hal ibadah tersebut. Tapi lebih banyak memang fokusnya kepada yang seperti saya yang jelaskan tadi, organ, keyboard, juga band, saksofon, dan alat-alat yang lainnya seperti itu. Oke, ada kira-kira lagi yang menambah untuk menjawab pertanyaan tadi? Kalau tidak ada, supaya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini bertanya atau pertanyaannya? Oke, dari sana nanti, silakan. Ya, terima kasih buat penyaji atas makalah yang disampaikan. Tapi pandangan saya tentang dengan judul ini, saya mau melihat dari pentatonik sebagai salah satu instrumen musik itu. Kalau penyaji banyak berbicara tentang alat, saya mau melihat dari nada yang kita pakai dalam buku ND itu kan seperti yang ditulis oleh Mozart dan yang lainnya itu kan hidup pada masa abad ke-18, pada masa-masa pencerahan, dan itu masih kita warisi sampai sekarang. Tapi dengan rekonstruksi yang disampaikan dalam kontekstualisasi ini, saya ingin mau melihat bagaimana sebenarnya tangga nada dari kebudayaan kita. Dari kebudayaan kita, kalau Pak dosen kemarin tuh pernah menyampaikan kalau lagu Jawa itu seperti memakai nada do mi fa sol si do si sol.
Jadi ada tangga nada yang tidak dipakai. Tapi kalau bagi tangga nada Batak itu Toba, yang nada yang nggak dipakai itu kan La dengan Si. Jadi kalau kita melihat dari situ, seharusnya kan, karena saya lihat di buku yang di sekarang ini kan banyak para pendeta Batak seperti Jedau Gloksaribu yang menciptakan lagu dalam buku ND yang sering juga kita pakai, tapi masih dipengaruhi dengan tangga nada yang dibawa oleh para penginjil. Jadi belum ada upaya kontekstualisasi dari buku ND yang kita pakai di tengah-tengah gereja. Jadi kan kalau seandainya kita mau merekonstruksi bagaimana kita mau membangun uh, nyanyian dalam nada tangga nada orang Batak ini suatu pendekatan yang mau kita cari. Pendekatan yang mau kita cari dengan model kontekstualisasi nantinya. Kalau kita mau cari bagaimana tangga nada bagi orang Batak, karena saya dulu tamat SMA di SMM dulu masih namanya Pak, SMM atau SMK Negeri 11, samping Taman Budaya. Itu pernah kami belajar tentang pentatonik atau tangga nada dari kebudayaan-kebudayaan yang lainnya, apa-apa saja yang dipakai tangga nadanya. Mungkin dari situ kan bisa kita melihat sumber-sumber yang bisa kita pakai dalam upaya merekonstruksi lagu-lagu gereja atau bukende sesuai dengan tangga nada khusus bagi orang Batak Toba. Yang saya ingat masih Batak Toba itu tangga nadanya do re mi fa sol. Jadi lebih banyak dia kalau lagu andung-andung itu memakai nada re mi fa sol. Walaupun dia tidak memakai tangga nada do, tapi dia berbau seperti minor biasanya seperti kita dengar karena dimulai dari re. Jadi ini bisa jadi masukan nantinya yang bisa kita tawarkan dalam lagu-lagu gereja yang kita pakai saat ini supaya kajian itu kan sebenarnya sudah ada sebenarnya kalau kita belajar lagi nanti dari para etnomusikologi yang di USU ataupun di Unimed untuk memperkaya tangga nada aslinya orang Batak sebagai rekonstruksi kita, sebagai modal kita juga nanti untuk membangun nyanyian gereja bagi orang Batak. Kira-kira ini menjadi masukan saja Bu, biar supaya bisa ada referensi kita nantinya untuk kita pakai dalam tangga nada musik itu. Demikian Pak, makasih Pak. Nanti kalau ada sumbernya, masukkan ke grup supaya mereka bisa membaca lebih dalam nanti. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih. Kebetulan laptop saya nggak bisa saya buka karena internet. Tapi tadi malam saya sudah baca itu tentang tulisan jurnal Monang Sianturi. Dia itu dosen di IKIP. Dia baru Bapak itu kebetulan gereja HKI. Dia konsentrasi musik. Dia baru saja mendapat gelar doktor. Dia membahas itu tentang musik gerejawi dan bagaimana penerapannya. Nanti saya akan kirim juga ke grup Pak ya, jurnal yang disampaikannya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan juga sekaligus masukan seperti ini. Sebenarnya musik tradisional Batak ini menjadi peluang bagi gereja untuk mengkontekstualisasikan teologi atau penginjilan di gereja kita. Hanya saja sosialisasi tentang alat musik gerejawi dan ahlinya kita sudah minus ini di setiap gereja saya lihat. Ketika saya baca makalah ini ada sulim, ada garatung, ini mungkin masih kenal ogung, arbab. Arbab ini saya belum pernah lihat ini dengan langsung. Kemudian gondang dan lain sebagainya. Gak semua lagi orang Batak, bahkan yang di perkampungan, jangan dulu yang di kota, yang di kampung sana, ini mengenal ini semua gitu. Jadi masalah sosialisasi tentang musik tradisional itu seharusnya itu semakin ditingkatkan lagi di setiap gereja-gereja kita. Yang kedua yang saya lihat, masuknya Injil ke tanah Batak itu juga menggeser posisi musik tradisional itu. Yang dulunya musik tradisional Batak itu dipahami dan dilakukan
Nah, ketika penginjilan atau Injil datang dari Eropa, justru alat musik barat itu yang menjadi apa sampai sekarang? Keyboard, trompet, brass. Dan itu yang banyak sekarang yang digeluti oleh gereja-gereja kita khususnya. Kemudian yang saya lihat di sini perlu kita tambahkan bagaimana peran kontrol gereja terhadap musik tradisional itu. Kalau di HKI itu sudah masuk di PRT kan itu. Di PRT kami bahwa seni budaya dan alat musik itu sudah menjadi aturan dan itu bagian dari hukum siasat gereja dalam penggembalaan. Jadi kenapa mungkin HKBP atau HKI itu membuat itu dalam aturan peraturan rumah tangganya, karena memang pada awalnya musik tradisional Batak itu digunakan untuk memanggil arwah nenek moyang. Jadi kalau kami sekarang ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita HKI, Godang atau Ulau Saur Metua atau Mamis Tahun Tugu segala macamnya, itu sah ketika gereja itu membuka. Itu sah, ulau ini itu sah ketika ada peran gereja membuka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai peranan gereja terhadap adat termasuk penggunaan musik gerejawi. Kira-kira demikian masukan saya, Pak. Terima kasih. Oke, itu lagi tadi. Sudah. Oke. Baik, dua pertanyaan itu mohon direspon oleh penyaji supaya lebih mendalam nanti soal rekonstruksi ini. Silakan. Baik, Pak, terima kasih untuk teman-teman yang memberikan masukan dan kami nanti pasti akan mencoba menyempurnakan tulisan ini melalui usulan dari teman-teman tadi tentang ada judul yang dari jurnal ya dalam hubungan dengan musik gerejawi. Lalu memang dalam pemahaman dan juga yang kami lihat tidak hanya gereja Batak saja yang saat ini lebih suka dengan musik-musik modern karena itu dianggap keren. Di BNKP juga begitu. Bahkan ketika gereja membuat program untuk pengadaan alat musik, justru lebih banyak kaum muda ini mengusulkan alat musik yang modern, band. Dan dalam pemahaman muda-mudi khususnya di BNKP, saya kurang tahu bagaimana dengan yang lain, dianggap bahwa alat musik band inilah yang membuat jiwa dan semangat pemuda itu bangkit dalam beribadah. Nah, sementara kalau dalam tulisan kami tadi sebenarnya alat musik tradisional itu justru kita dapat meresapi setiap nyanyian yang kita lakukan dalam ibadah. Ini sudah dibuktikan melalui pelaksanaan ibadah khususnya di BNKP, bahwa ketika kita memakai gendang dan gong itu, walaupun nadanya, sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Mangara juga, nadanya mungkin tidak banyak. Ya, gong itu kan hanya satu nada saja, gendang juga itu hanya satu nada saja, tetapi ketika dipadukan dalam ibadah, ternyata kita bisa menikmati ibadah tersebut melalui pemakaian alat musik tradisional, walaupun nadanya tidak seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hanya mungkin beberapa nada saja. Jadi terima kasih untuk masukannya. Lalu kalau peran gereja dalam mengontrol pemakaian alat musik di gereja memang sampai saat ini kita belum menemukannya. Kami tadi hanya menemukan di HKBP saja yang telah mengambil sikap terhadap pemakaian alat musik tradisional. Tetapi saya kira lewat sajian ini menjadi peluang bagi kita untuk mencoba merancang kembali, merekonstruksi kembali bahwa alat musik yang dahulunya memang kita akui dipakai untuk penyembahan kepada berhala, tapi kenapa kita tidak bisa mempergunakan ulang untuk menyembah Allah yang kita puji, yang kita kenal saat ini melalui Yesus Kristus. Jujur saja kalau saya, di Nias itu ada banyak alat musik tradisional.
tetapi saya tidak kenal lagi ada yang disebut Laigia. Nah, saya tidak kenal seperti apa Laigia itu, tapi dari penuturan bahwa itu sangat bagus sekali, itu dinyanyikan secara perorangan memang, tapi ketika dimainkan itu dapat mengundang air mata ketika dimainkan dengan baik. Tapi saya tidak mengenal jenis alat musik itu. Nah, barangkali kalau misalnya dipakai itu dalam ibadah, dalam pengakuan dosa, mungkin itu sangat cocok. Tapi sangat disayangkan ketika dalam buku yang kami baca bahwa ketika misionaris datang, justru alat-alat musik tradisional di Nias itu dulu itu dihanguskan, dan tinggal beberapa jenis lagi yang masih kami kenal sebagai generasi yang baru ini. Tapi terima kasih untuk masukannya dari teman-teman. Demikian Pak, tanggapan dari kami. Baik, ada lagi yang hendak menambah jawaban atau respon dari kelompok? Ya, dari saya, Pak. Ya, silakan. Ya, memang benar masukan-masukan yang disampaikan tadi sangat memang membantu buat kami, mulai dari Kak Melda, bahkan Bapak Marakub dan juga Pak siapa tadi ya? Mangara. Pak Mangara. Oke, jadi yang mau saya tambahin memang benar seperti yang dikatakan Bapak Marakub. Memang kalau di kampung inilah ya dikatakan tidak banyak lagi orang mengenal alat-alat musik Batak. Jadi pada saat saya sampai di sini, saya membawa satu alat musik yang namanya tulila. Ada dua tanggapan jemaat. Yang pertama, ini apa, musik apa ini? Dikira mereka mengatakan itu adalah sulim. Saya katakan tidak, itu tulila. Lalu ada orang tua yang udah tua, puasa pedita adong tulila nak, kata gitu. Kenapa ada seorang pendeta memiliki tulila? Tulila itu digunakan untuk memanggil roh. Karena kalau dimainkan memang nadanya itu kayak mengelek, meminta, kayak mengandungi seperti itu. Jadi saya yang orang yang lahir di abad-abad apa gitu kan, era 20 apa namanya yang baru-baru apalah gitu kan, saya lebih memahami bahwa musik tradisional itu enak didengar seperti itu. Tidak tahu fungsinya ini dulu apa begitu. Jadi ketika saya mainkan mereka marah begitu kan. Jangan dimainkan itu memanggil roh begitu kata jemaat yang sudah tua itu. Jadi saya juga tidak menggunakannya lagi karena memang bagi mereka itu tanggapannya. Jadi saya juga sepakat seperti yang dikatakan Bapak Marakub tadi, bahkan di kampung saja sudah tidak lagi mengenal atau bahkan berusaha mereka untuk memusnahkan musik tradisional tersebut, dianggap sebagai alat untuk yang berhala seperti itu. Jadi itulah mungkin tanggapan dari kami untuk menambahi masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang menambah respon, masih ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan dari kita? Saya, Pak. Oh, ini ada dari Jum, Saudara Gerson, dan nanti John Sion. Saya, Pak. Andre, Pak. Oh, Andre. Oke, berarti nanti ada 3 ya, Gerson, John Sion, dan Andre. Silakan. Ya, Pak, terima kasih. Tadi pun saya sudah mengirim beberapa jurnal ataupun artikel mengenai musik tradisional ini. Mungkin ini sebuah masukan kepada penyaji kelompok ini. Saya lebih melihat, Pak, dalam proses pembuatan alat musik tradisional ini, sesuai dengan judul kajian ini, upaya berteologi kontekstual. Mengapa saya prosesnya? Karena memang dalam prosesnya pembuatan alat musik tradisional ini, yang saya lihat pertama
itu dikerjakan bukan secara individual. Contoh dalam pembuatan saruni, gendang, atau kulcapi, alat musik tradisional dalam suku Karo, Pak. Karena ketika dikerjakan secara tradisional tidak mungkin, karena akan membutuhkan proses yang cukup lama, sehingga harus dikerjakan secara komunal atau bersama-sama. Selain proses pembuatannya, Pak, dalam hal teknisnya, pelaksanaannya, itu juga tidak bisa dilakukan secara personal, tetapi dilakukan secara komunal. Nah, di sini juga saya memberi masukan kepada penyaji, ya, artinya dalam rangkaian teologi kontekstual, di mana kontekstual adalah masyarakat menjadi subjek atau objek kita di dalam bergereja dan melayani, sehingga disinilah perannya untuk mengantisipasi sikap individualisme di dalam gereja. Bagaimana kita mencoba menggali musik tradisional dalam kaitan proses pembuatan dan dalam teknik pelaksanaan, yang mana dalam proses teknik dan teknik pembuatan dan teknik pelaksanaannya itu dikerjakan bersama-sama. Menurut saya juga kan ini juga yang harus digali dan dikembangkan agar bisa menjadi sebuah solusi dalam gereja, bagaimana kita membangkitkan semangat gotong royong, membangkitkan semangat kerjasama, yang mana pada zaman sekarang ini mulai terkikis oleh kehidupan zaman globalisasi. Itu saja masukan yang bisa saya berikan kepada penyaji, Pak. Terima kasih. Oke, Jun Sian. Iya, terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak dosen, dan juga Bapak Ibu penyaji. Yang ingin saya tanyakan singkat saja, saya mau bertanya begini. Melihat dari pengaruh dan perkembangan daripada musik ini, yang terus harus kita perhatikan, saya melihat dan menjadi pertanyaan, apakah musik mempengaruhi aspek kehidupan ataupun bahkan bisa dikatakan perkembangan dari manusia itu sendiri. Bayangan saya, jangan-jangan ketika seorang anak dari kecil kita suguhkan dengan lagu-lagu yang girang, maka dia akan menjadi seorang pribadi ketika dewasa menjadi pribadi yang kelihatan gembira gitu, susah sedih kan begitu. Atau itu yang terjadi sekarang di jemaat kita. Kalau kita dulu ketika para misioner datang menciptakan lagu-lagu yang rata-rata dengan nada-nada seperti yang dijelaskan Pak apa tadi? Saya lupa namanya. Nah, jangan-jangan itu mempengaruhi orang Batak dengan lagu-lagu melonya, dan para misioner menciptakan kita dan kita bisa terbentuk sebagai dengan peradaban sekarang ini. Begitu itu yang ingin saya tanyakan. Karena mengingat sebuah musik harus menyentuh aspek cipta, karsa, dan rasa dari manusia itu. Makanya ketika dengan suasana yang berbeda, tentu kita membutuhkan lagu yang berbeda, kan begitu. Ketika lagu sukacita, maka yang girang. Ketika duka cita, maka melo. Jadi saya bertanya, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam hal-hal seperti itu? Sehingga musik ini menjadi dasar yang betul-betul prioritas di dalam kehidupan bergereja kita dan penggunaan yang tepat, kan begitu. Bukan persoalan aliran jadinya. Karena sekarang ini kan orang lebih ada aliran pop, ada aliran jazz, ada dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kita semua butuh, tetapi di waktu yang tepat. Adakah dari penelitian para penyaji seperti itu menemukan di dalam hasil sajian ini? Itu mungkin yang bisa saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen, kepada penyaji. Di sini saya memberi masukan juga. Intipati dari judul kita ini kan adalah rekonstruksi musik tradisional. Arti rekonstruksi kan kita sudah tahu, ada satu hal yang salah atau kurang, itu perlu kita bangun kembali begitu ya. Bahkan kita perbaiki. Atau bisa dikatakan kita rekonstruksi lah.
Nah, di sini kan dalam 2.6, situ saya sebenarnya kurang melihat rekonstruksi seperti apa yang ditawarkan penyaji, kan begitu. Kita kan dalam membuat makalah ini ada sesuatu yang kita bangun, gitu ya. Dalam hemat saya, kita membangun sebuah teologi kontekstual berdasarkan judul yang kita kaji. Nah, dalam 2.6 ini perlu nanti ditambahkan rekonstruksi semacam apa yang perlu dibuat di gereja-gereja Batak ataupun gereja Nias begitu. Jadi nanti dari sini kita bisa tawarkan ini misalnya ke gereja kah begitu. Jadi mungkin saja sajian ini atau makalah ini bisa kita sosialisasikan nanti karena kita sudah punya bahan kan bagaimana penggunaan musik tradisional yang ideal di gereja Batak misalnya. Supaya kajian dari kelompok 2 ini betul-betul mendarat dia bagaimana juga penggunaan musik dia gitu. Apa yang menjadi kira-kira hambatan tantangannya itu perlu kita perdalam lagi. Nah, di sini saya menawarkan beberapa sumber ya artikel. Contoh ada di sini jurnal musik etnik dan pengembangan musik gereja. Nanti saya kirimkan. Lalu di sini ada juga etnisitas, teologi dan musik dalam nyanyian gereja. Ini berkaca dari GPM, Gereja Protestan Maluku. Lalu ada juga di sini dari jurnal musik judulnya kontekstualisasi gerejawi, musik gerejawi begitu. Lalu di sini ada juga kolaborasi alat musik dan alat musik modern, ada kolaborasi dia. Kemudian ada juga di sini Gondang Batak Toba, makna religi dan implikasinya bagi keagamaan dan adat. Dan di sini saya coba kasih artikel bagaimana menyajikan atau memadukan musik tradisional dengan kontemporer musik yang modern gitu. Karena di sini bagaimanapun dibilang orang-orang muda gereja-gereja Batak khususnya banyak yang menyukai musik-musik modern. Tapi bagaimana kita memadukan itu yang perlu kita suarakan. Tidak selamanya kita menghilangkan tradisi Barat. Dalam hemat saya, contoh organ itu perlu sebenarnya. Dan bukan berarti kita juga tidak menggunakan musik tradisional. Nah, itu makanya diperlukan kolaborasi dia. Mungkin nanti di dalam makalah ini bisa diperdalam itu supaya nanti kita bisa betul-betul membangun teologi yang kontekstual terhadap musik tradisional di gereja, begitu ya. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan para penyaji memberi respon kepada ketiga tadi. Silakan. Ya. Ya, terima kasih buat Bapak dosen. Terima kasih juga buat Pak Gerson dan juga Pak Andre yang telah memberi masukan tadi, terlebih untuk paper yang kami paparkan. Terlebih, iya kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Gerson tadi, ya memang dari sejarah atau pembuatan alat musik tersebut juga pasti memiliki yang namanya cerita di balik setiap bagaimana pembuatan alat musik tersebut. Sehingga tidak heran seperti yang diungkapkan oleh Ibu Pendeta penyaji, Ibu Pendeta Lasti, teman kami, bahwa mengapa seorang pendeta memiliki alat musik tulila tadi ya. Nah, karena mungkin jemaat tersebut atau jemaat yang tua tersebut yang diungkapkan Ibu Pendeta Lasti tadi mungkin tahu bagaimana sejarah pembuatan dari alat musik tersebut. Sehingga seperti yang telah kami paparkan juga pada tahun 1952 ada di HKBP kan yang terkena dalam HKBP membuat siapa yang membuat pemakaian alat musik gondang itu akan terkena hukum siasat gereja atau yang kita kenal dalam HKBP itu kalau nggak salah RPP, Parmahamion Pamicangon. Nah, itu yang menjadikan kita seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andri di 2.6 itu tidak melihat secara spesifik bagaimana kita dapat merekonstruksi alat musik tradisional ini sehingga dia lebih mendarat atau mengena. Sebab dari latar belakangnya saja sudah memiliki dalam tanda kutip hal-hal mistik. Bahkan kalau dihadapkan dengan sekarang mungkin ya sangat-sangat bukan kita bilang tidak bisa, namun ya kemungkinan prosesnya agak panjang,
tetapi tidak menutup kemungkinan. Bahkan seperti yang terjadi pada saat ini di GKPI 5 tahun atau 7 tahun yang lampau itu ada masuk yang namanya lagu-lagu pelengkap kidung jemaat. Ya, kita tahu ada lagu-lagu pelengkap kidung jemaat. Bahkan ketika muncul pada saat itu diterapkan di gereja, itu sudah modern kan pada saat inilah. Tetapi banyak juga yang menolak. Bagaimana kita kembali ke alat musik tradisional yang pada notabene-nya dulu memiliki hal-hal yang di luar nalar kita. Ketika melaksanakan gondang, salah seorang itu ditakutkan bahwasanya ketika melaksanakan gondang tersebut atau menggunakan alat musik gondang tersebut akan terjadi yang namanya siar-siaran atau terjadi kesurupan sehingga tidak sadarkan diri. Sementara jika kita bandingkan dengan pelengkap kidung jemaat tadi yang pada dasarnya sudah terjadi pada zaman sekarang, ada di zaman modern sekarang, itu saja juga sulit kita terima karena ada anggapan bahwa terlebih di gereja saya GKPI ada jemaat mengatakan kita sudah seperti gereja aliran yang lain, seperti yang yang tepuk-tepuk tangan itu. Jadi seperti buah simalakama, maju kena mundur kena. Tapi itu juga bisa menjadi masukan, mungkin di kedepannya akan kami cantumkan dalam paper kami bahwasanya ya bisa kita mix, kita gabungkan dan kita sarankan 50% kita menggunakan alat musik tradisional dan 50 lagi alat musik modern, sebab akan membuat upaya berteologi dalam konteks kita semakin nyata dan semakin mengena. Mungkin itu saja ditambahi teman kami. Oke, silakan kalau ada yang mau menanyakan, menambahkan masukan dari tim atau kelompok. Silakan. Itu saja yang dijawab oleh kelompok. Ya, ada pertanyaan tadi dari siapa, John Sian, apakah musik ini mempengaruhi aspek kehidupan? Ya, memang kami belum belum mengkaji lebih jauh tentang pengaruh musik ini dalam kehidupan, tetapi dari sisi psikologi memang dari kecil musik ini ketika diperdengarkan kepada bayi, apalagi kalau dalam kandungan, itu juga ternyata mempengaruhi bagaimana kehidupan anak itu ke depan. Dan ini juga mungkin berfungsi bagi teman-teman yang masih belum berkeluarga kali. Jadi ketika dalam kandungan nanti bisa diperdengarkanlah alat-alat musik yang dapat mengembangkan daya nalar atau daya tangkap bayi ketika masih dalam kandungan. Jadi pada dasarnya alat musik ini bisa mempengaruhi kehidupan sejak dari kecil. Itu mungkin tanggapan dari kami. Lalu memang kami sudah sempat sebenarnya berpikir sebagaimana tadi Andri mengusulkan, itu kolaborasi itu saya kira memang ini usul yang yang cocok dalam rangka menghidupkan kembali alat musik tradisional. Karena jujur saja sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan generasi kita ini tidak tahu seperti apa musik tradisional kita yang sebenarnya. Sama seperti saya lah, atau kami di NIAS ini. Jadi dengan kolaborasi dengan alat musik modern yang sangat diminati oleh generasi milenial dan generasi Z ini, saya kira ini menjadi tambahan, nanti akan kami tambahkan dalam paper kami untuk melengkapi bahwa itu penting sehingga secara pelan-pelan alat musik tradisional ini juga dikenal, setidaknya dulu dikenal, lalu ketika telah dikenal maka di bagian manakah yang dapat dipakai dalam rangka pelaksanaan ibadah misalnya, sehingga musik gerejawi ini tidak hanya alat musik modern saja, tetapi alat-alat musik dari tradisional atau alat musik daerah itu dapat kita pakai dalam pelaksanaan ibadah. Jadi terima kasih untuk masukannya,
Mungkin itu tahap-tahap dalam rekonstruksi alat musik tradisional daerah dalam pelaksanaan ibadah. Itu saja Pak mungkin dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain? Ya, jika ada masih memberikan tambahan silakan. Itu saja. Saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya dari onsite atau yang di Zoom? Cukup? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Siapa tadi? John Sien Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Tadi saya bertanya kan? Saya lebih apa sih Pak? Lebih bukan bertanya tapi lebih ke membangun diskusi kita juga. Menurut saya ini topik yang menarik karena saya perhatikan begini Pak. Juga untuk penyaji, saya berharap tadi ada temuan-temuan yang lebih karena gereja kayaknya ini juga lagi krisis tentang seni kan begitu, apalagi tentang musik. Karena ketika seperti gereja yang saya layani, banyak juga lagu-lagu yang terkadang kita ganti karena mereka tidak terlalu bisa dikatakan kurang menjiwai, dan dari kurang menjiwainya mereka banyak lagu itu mereka tidak tahu kan begitu. Karena saya perhatikan kenapa ketika orang di Lapo Tua mereka sangat bergembira kan begitu dengan nada-nada yang seperti itu. Ketika di gereja, makanya saya mau bertanya apakah ada hubungan tentang itu kan begitu. Karena kenapa kalau di musik-musik dangdutan orang rentan untuk berantem? Apakah itu karena pengaruh musik kan begitu? Tetapi ketika di gereja dengan nada yang seperti itu, dan itu menjadikan jemaat punya penjiwaan tersendiri di dalam mendengarkan musik itu. Yang ingin mau saya katakan gini, ataukah musik juga jadi penentu proses perjalanan jemaat ke depan kan begitu? Dan dari musik kita mau bisa menampilkan atau menerapkan bagaimana jemaat yang kita inginkan kan begitu. Karena di dalam bekerja juga musik yang kita dengarkan itu sangat menentukan tentang fokus dan semangat kita di dalam bekerja. Apakah itu juga bisa kita terapkan dalam peribadahan-peribadahan gerejawi? Begitu itu yang mau saya sampaikan. Dan itu pendapat saya. Tapi kalau dari penelitian ini kita harus penelitian lebih jauh. Ya terima kasih untuk penyaji. Itu saja Pak. Oke, silakan direspon yang satu terakhir ini. Ini hanya masukan sebenarnya, tapi yang lebih pada bagaimana ini upaya gereja untuk semakin serius. Silakan, kelompok. Oke, baik Pak. Saya mencoba menjawab. Memang kami belum terlalu menggali mengenai musik mempengaruhi aspek dalam kehidupan manusia. Tetapi memang yang saya perhatikan di dalam kehidupan ranah bergereja, ternyata musik itu sangat mempengaruhi semangat jemaat dalam rangka pemujian. Mengapa? Karena ketika musik itu dimainkan tetapi tidak sesuai dengan nada yang sudah ditentukan, jemaat itu akan merasa terganggu. Dan kalau temponya terlalu terlalu lambat, padahal di sana temponya itu tidak lambat, mereka akan sangat-sangat terganggu sekali. Memang seperti yang penjelasan Bapak dosen kemarin, bahwa memang pemujian itu kan nyanyian suara jemaat. Tetapi memang realitanya musik jadi dominan dalam hal bergereja begitu. Sehingga jemaat banyak yang agak-agak mengatur suaranya dalam hal bernyanyi karena volume daripada musik tersebut begitu tinggi sehingga menutupi suara jemaat.
Nah, tapi walaupun demikian, saya melihat Pak dari realitanya memang sangat mempengaruhi dalam rangka pemujian kepada Tuhan. Maka tim musik itu harus latihan mereka sebelum di hari Minggu begitu. Mempersiapkan diri bagaimana musik itu dapat menampilkan suara yang harmoni yang begitu indah yang boleh mengajak jemaat itu untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ya, lalu dalam hal ini memang saya lihat itu sangat mempengaruhi aspek kehidupan. Sama halnya seperti kita melakukan kegiatan kita pasang lagu rohani, musik-musik rohani begitu. Dan ternyata mendatangkan semangat baru bagi kita untuk melakukan aktivitas itu. Jadi memang jiwa kita itu diajak ketika kita mendengarkan musik sehingga ada penjiwaan terhadap musik tersebut. Jangankan menjiwainya, bahkan gerak tubuh pun dengan sadar tidak sadar akan mengikuti alunan musik tersebut. Sehingga tadi kami paparkan di paper bahwa ternyata ada kaitannya dengan tubuh. Sehingga memang itulah aspek kehidupan kita itu. Tubuh kan tidak terlepas dengan aspek kehidupan. Nah, jadi tubuh kita itu jadi semakin bugar, semakin lebih semangat ketika kita mendengarkan musik yang bergembira. Nah, ketika kita mendengarkan musik yang melo, kita akan ikut menjiwai sebagaimana musik tersebut melo, ya kita juga menjiwainya dengan melo begitu. Bersedih. Nah, ternyata itu sangat berpengaruh. Dan juga saya pernah baca memang mengenai musik ini mempengaruhi aspek kehidupan selain dalam hal yang saya ungkapkan tadi, ternyata juga mempengaruhi aspek kehidupan dalam hal perekonomian. Bagi mereka yang punya talenta dalam hal bermusik, mereka gunakan itu untuk mencari menunjang kehidupan mereka. Berarti kan mempengaruhi kehidupan seseorang dalam hal melakukan mempergunakan musik tersebut. Jadi memang itu yang bisa saya lihat dalam hal realitanya. Tapi secara teori memang kami belum banyak baca menemukan tentang bagaimana musik itu mempengaruhi aspek kehidupan. Dan yang kami hanya lihat hanya di dalam realita kehidupan bergereja, bahkan seperti yang dikatakan Bapak Jonsian tadi, di Kedai Tua banyak orang bermain musik dan memang mendatangkan sukacita begitu. Ya, itulah yang bisa saya tambahkan kepada kita. Mungkin ada teman kami yang bisa menambahi. Ya, ada yang mau menambah lagi? Ini Gerson mau Suhanda Darmin mau bertanya lagi. Kalau tidak ada silakan Darmin bertanya. Oke, terima kasih kepada saudara penyaji atas paparannya seperti itu. Tadi saya sedikit ada masalah ini sebenarnya terkait judul ini ya. Jadi kan kita semua sudah tahu ini sebenarnya banyak sudah gereja yang menerima keberadaan musik gereja itu. Ya, sudah mulai dikoleksi itu untuk penerapannya di tengah-tengah gereja sebagai suatu media yang dapat mendukung kegiatan peribadatan seperti itu. Tetapi di paper tadi ada diuraikan itu sebuah usulan atau bahan pertimbangan bahwasanya kita boleh memakai tarian, goyangan atau gerakan tubuh sebagai respons atas keberadaan sebuah musik di dalam peribadatan seperti itu. Saya melihat sebenarnya ini sebagai sesuatu yang agak kontradiktif di diri saya karena saya lahir di gereja suku juga seperti itu.
di KPPD itu cenderung hohong atau tenang di dalam peribadatan. Dan saya rasa mengapa banyak orang yang beribadah juga di KPPD, karena itu pembawaan ibadahnya itu tenang. Tapi kalau kita tarik ke yang disajikan itu di paper tadi, apakah itu bukan sesuatu yang kontradiktif jadinya nanti ketika kita dapat menerima gerakan sebagai respons dari keberadaan musik itu seperti itu. Karena saya melihat beda konteks anak sekolah minggu itu dengan orang dewasa. Orang dewasa itu memang tidak bisa dipaksa di dalam beribadah itu dalam ketenangan, karena ekspresi dia memuji Tuhan itu memang harus dengan bagaimana dia bermain, itu yang dipakai seperti itu untuk dia berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau dalam konteks dewasa, dia sudah selesai dengan itu. Dia pembawaannya sedikit lebih tenang, dan ya saya rasa akan banyak juga orang yang tidak sependapat dengan penggunaan tarian atau gerakan tubuh di dalam peribadatan. Bagaimana pendapat penyaji tentang hal atau masalah tersebut? Itu saya kira. Terima kasih. Oke, silakan direspon oleh penyaji pertanyaan Suhanda tadi. Oke, terima kasih buat Bapak Darmin. Ya, sebenarnya di dalam paper kami mencantumkan partisipasi gerakan tubuh dalam ibadah di gereja HKBP. Memang di sini belum ada kami mengusulkan supaya ada aktivitas tubuh tersebut dilakukan di kegiatan ibadah gereja suku. Kami mengangkat aktivitas daripada gereja HKBP. Mereka sudah memulai musik etnis Batak Toba yaitu gondang di dalam peribadahan mereka, tetapi belum melakukan dengan gerakan tubuh. Nah, sama seperti yang dikatakan Bapak Darmin tadi, kami juga sudah cantumkan mengapa kita semua menjadi ibadah yang hening, menyukai keheningan, nyaman, teduh, tanpa ada gerakan, itu karena memang dari awal sudah dimulai dari penginjil bahwa ibadah itu harus dalam hal keheningan, sehingga budaya yang dari awal itu terbawa-bawa singgap kepada kita. Jadi itulah gaya kita dalam hal peribadahan. Sehingga kan sudah dipaparkan juga di sana bahwa gerakan tubuh itu dari masa sejak gereja mula-mula pendapat oleh Plato bahwa ketika musik disertai dengan gerakan tubuh akan membangkitkan gairah seksual. Sehingga pandangan tersebut gereja mula-mula melarang gerakan tubuh sebagai pendamping musik dalam ibadah. Nah, mulai dari sanalah partisipasi tubuh dalam ibadah, gerakan tersebut di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sehingga kami paparkan apakah memang ketika tubuh bergerak atau ketika tangan bertepuk tangan, apakah dalam bernyanyi tersebut dikategorikan tidak sopan gitu. Jadi memang agak kontradiktif yang dilakukan oleh gereja HKBP. Mereka menerima musik etnis gondang tersebut, tetapi pengiring nyanyian dalam ibadah ketika disangkut pautkan dengan gerakan, mereka tidak melakukan gerakan. Karena pada dasarnya, sejak mulai dari gereja yang mula-mula, sudah melarang gerakan tubuh sebagai pendamping musik di dalam ibadah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang sehingga kita
gereja suku itu lebih nyaman dengan yang namanya ibadah keheningan. Nah, bagaimana dengan anak sekolah minggu? Di anak sekolah minggu, ya jika memang kita benar-benar menghayati gereja sebagai gereja suku yang menerima bahwa beribadah itu harus dengan keheningan, seharusnya dalam anak sekolah minggu juga harus diterapkan dong dengan demikian. Tapi realitanya tidak. Di anak sekolah minggu, kita justru mengajak mereka dengan mempergunakan tubuh ini untuk memuji Tuhan, gitu. Dengan alunan musik yang ada. Nah, ini yang menjadi kontradiktif. Sehingga memang kita sudah HKBP sudah coba musik etnis tersebut, tapi gerakan tubuhnya tidak dilakukan. Jadi memang agak susah, sama seperti katakan Pak Darmin tadi, agak susah gereja kita, gereja suku menerima hal tersebut. Tapi realitanya Pak, ya itu tadi, di anak sekolah minggu sudah mulai tubuh kita ini digunakan untuk mengikuti alunan musik itu dalam rangka memuji Tuhan. Lalu seperti pesta gotilon, sama halnya seperti yang kami lakukan di sini pesta gotilon. Nah di sini musik yang diadakan memang bukan musik gondang, tapi organ atau musik-musik yang dipergunakan pada saat itu. Ketika mereka membawa silua, membawa hasil dari tanam-tanaman mereka, mereka menari membawa itu, bahkan menortor begitu. Kenapa bisa dalam pesta gotilan seperti itu? Nyatanya dalam peribadahan yang lain tidak begitu. Ini yang menjadi agak kontradiktif memang yang saya lihat. Jadi tidak ada sepertinya kayak konsisten begitu dalam hal peribadahan. Pesta gotilon bisa, tapi dalam peribadahan biasa kenapa tidak bisa gitu. Itulah yang bisa kami tambahkan. Mungkin ada Bapak Ibu teman kami boleh. Oke, ada lagi yang menambah dari kelompok? Ya, kayaknya sudah pas, Pak. Karena sebenarnya kami karena ini kan konteksnya Batak, Pak. Jadi kalau nanti saya berbicara tentang nias, ini sebenarnya nias sudah mempraktekkan ini dari setiap ibadah itu ada gerakan tubuh pada saat menyampaikan persembahan. Dan memang sejak ini sebelum COVID, kebetulan BNKP sudah membuat lagu khusus untuk persembahan, dan itu dilakukan, dinyanyikan dengan instrumen nias dan diantar dengan menggunakan gerakan tubuh. Jadi sebenarnya kalau di BNKP secara khusus ini gerakan tubuh dalam ibadah itu sudah mulai dan hampir rata-rata di BNKP pada saat mengantarkan persembahan itu petugas itu memperagakan ada gerakan tubuh dalam ibadah. Itu aja mungkin tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah sajian dari kelompok 2. Kita beri dulu aplaus kepada mereka. Ya, saya akan memberi masukan terhadap paper ini karena paper ini belum seperti yang kemarin sudah dikirim sebelum saya kirimkan tata cara membuat makalah. Nanti dalam perbaikan silakan diikuti cara itu. Nah, nanti pastilah kita mulai karena ini kajian akademis. Di latar belakang masalah itu nanti harus jelas apa yang menjadi seharusnya. Karena disitulah kita akan berbincang persoalan akademis itu apa. Jadi apa yang seharusnya. Ini yang pertanyaan yang penting. Nah, seharusnya musik yang digunakan dalam ibadah Kristen di gereja Batak itu sudah harus menggunakan musik tradisional yang sudah kita kenal jauh sebelum Kristenan datang ke tanah Batak. Tapi dulu ketika orang misionaris datang ke tanah Batak, membuang musik-musik yang kita kenal itu dan yang kita sudah anggap menyambung kita kepada yang ilahi itu dan menggantikan dengan musik-musik Eropa. Dan itu menjadi kebenaran. Lalu apa yang terjadi? Kan itu sekarang. Apa yang terjadi? Nah, hingga sekarang
yang digunakan dalam musik gereja itu ialah musik Eropa sampai sekarang. Kita sudah 167 tahun lebih ya. Dan kita tidak bisa mandiri teologi dan mandiri dalam musik gereja. Berarti kan ada persoalan itu yang perlu kita teliti. Mengapa musik tradisional itu atau musik Eropa itu masih kita gunakan di ibadah dan kita tidak menggunakan musik tradisional? Karena ini pertanyaan penelitian itu, rumusan masalah kita di sana. Mengapa musik Eropa ini masih kita pertahankan sampai sekarang? Apakah musik tradisional itu tidak punya nilai-nilai yang akan membangunkan keberimanan kita kepada Tuhan, atau hanya musik Eropa yang bisa menyambung kita kepada yang ilahi? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab dalam sebuah penelitian atau pembahasan kelompok misalnya. Lalu tentu tadi dari HKI sudah menjelaskan ada di PRT mereka, di suku musik gereja mereka, memagari orang menggunakan musik tradisional. Karena dalam bayangan kita, musik tradisional itu mengandung pemujaan kepada roh-roh atau animisme. Dan kita menjudge musik itu tidak bisa menyambungkan kita kepada yang ilahi. Diaturkan di sini. Berarti itu tantangan. Tantangan kita sekarang di era postmo ini untuk merekonstruksi ulang ajaran gereja kita. Jadi, makanya pertanyaannya apa yang menjadi tantangan dan hambatan gereja-gereja Batak merekonstruksi musik tradisionalnya menjadi musik gereja. Dari tantangan ialah itu tadi, aturan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Berarti perlu nanti untuk merevisi aturan gereja. Kalau kita mau berupaya berteori kontekstual dalam hal musik gereja, banyak tantangan nanti itu. Mungkin kita tidak menemukan komposer-komposer lokal yang bisa mencipta lagu musik-musik daerah kita menjadi musik ibadah kita atau syair ibadah kita. Kalau kita bandingkan gereja Batak yang paling banyak menggunakan musik daerahnya menyembah Tuhan ialah di BKP. Coba kita lihat nanti kitab Enden-Den, itu semua musik-musiknya, syairnya digali dari musik lokal. Tonnya juga semua. Kita, kalaupun ada di gereja kita sekarang suplemen buku Ende, itu bukan dari karya kita, bukan bukan dari musik tradisional kita. Itu musik-musik luarnya itu yang kita translate atau kita masukkan ke buku ND itu. Ya, bukan dari kehidupan tradisi kita yang kita gali menjadi alat kita memuji Tuhan. Tebalnya itu sudah hampir 800 halaman kan? 800 nomor. Tapi kalau dibuat presentasi, nggak sampai mungkin 20% itu berasal dari tradisi kita. Itu. Kalau GBKP saya salut. Kitab Enden mereka mungkin sedikit, tidak sampai 400-500 judul. Tapi hampir 50% itu digali dari budaya lokal. Saya pikir mereka lebih hebat dalam berupaya teori kontekstual di bidang musik gereja. Berarti nanti solusi kita ialah belajarlah kepada mereka. Kita perlu belajar kepada GBKP bagaimana itu mengatasi tantangan tadi. Lalu pertanyaannya ialah apa upaya atau bagaimana upaya gereja Batak merekonstruksi bangunan musik tradisional ini menjadi musik gereja kita. Apa upaya kita? Tentu kan ini akan mengumpulkan banyak orang. Atau tidak bisa satu gereja ini, misalnya
HKI atau GKPS saja atau GKPA untuk mewujudkan ini, perlu kolaborasi, perlu kerjasama antar gereja-gereja Batak ini. Sehingga kita tidak lagi bangga puas dengan musik Eropa yang mendominasi musik gereja kita. Seolah-olah kita tidak mampu beribadah dari budaya kita, diri kita. Nah, kalau sepanjang kita tidak mampu berupaya melakukan teologi kontekstual, gereja kita di Indonesia ini, khususnya Batak, ya gereja Eropa yang tinggal di gereja Batak ini. Teologinya, musiknya, ornamen-ornamen dalam gerejanya, itu semua Eropaisme. Adakah gorga-gorga Batak yang ada di dalam gereja kita? Gak ada kan? Sehingga kita beribadah itu tidak ada nuansa yang membuat kehidupan kita menghargai tradisi kita. Nah, ini yang perlu. Lalu maunya nanti ini dijawab oleh kelompok lah, diperbaikannya ya. Kalau tujuan penulisan dan sebagainya. Ini yang saya pikir tidak tampak di makalah ini. Sehingga nanti cobalah kelompok 2 ini menggumuli ulang lagi. Tadi sudah ada banyak artikel yang disampaikan teman-teman. Nanti tolong itu dikirimkan ke grup kita ya, supaya dibaca oleh kelompok 2 dan kita semua. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh GPM tadi yang disampaikan Andrea dalam rangka membangun musik tradisionalnya itu menjadi musik ibadah. Jadi kita tidak lagi melihat musik tradisional itu sebagai musik yang tanda petik dipenuhi oleh roh-roh jahat. Nah, soal gerak dalam tubuh tadi dan dalam ibadah, saya pikir tradisi kita tidak ada tradisi bernyanyi yang kaku. Menortor itu kan bergerak. Ketika orang Simalungun misalnya menjumpai tondong, mereka sampai ke bawah itu. Menortornya menunjukkan dia sangat hormat kepada tendongnya, tulang atau kalimbung. Bagaimana kalau misalnya mengawali ibadah, kita menyembah Tuhan dengan tortor itu? Itu kan menarik. Tadi di BNKP sudah membuat sebuah tradisi baru, mengantar persembahan, galangan dengan tradisi nias. Menarik itu, bagus. Karena mereka sudah punya dokter dokter liturgi di STT BNKP. Di sini belum ada dokter liturgi. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik mengambil liturgi dokter, supaya kita menggali tradisi kita menjadi upaya berteologi. Kita selalu bangga belajar teologi PB, teologi PL kan. Teologi musik ini kayaknya tidak tertarik kita gali. Padahal setiap hari kita bernyanyi, setiap hari, setiap ibadah minimal 7 lagu loh di ibadah setiap minggu. Ada yang 10 kan. Gereja-gereja kita kalau Pentakosta 1 lagu pun biasanya satu lagu sampai akhir. Dengan berbagai gaya kan. Kita emang masih gaya manual. Bangkit, berdiri, duduk. Manual gayanya kan. Belum bebas gerakannya kan. Kalaupun ada musik-musik yang kita adopsi, kita menjadi KW ya. Kita menjadi KW bukan original, kita adopsi dari mereka. Tepuk tangan kita pun nggak puas. Ini. Gerakan kita pun KW. Enggak gerakan yang asli kan. Enggak ada pernah kita bertepuk tangannya. Enggak ada itu. Paling kita sebagai pendeta yang diundang, gerakan kita pun kirian kaku kali. Kayak gerakan ini menakutkan gitu. Padahal di luar sana gerakan kita puas. Gereja takut dia. Karena memang gereja kita tidak memuaskan hasrat manusia. Itu aja bedanya.
Kalau gereja Pentakosta Injili Harismatik, unsur perasaan, emosi ditampung dalam ibadah. Karena ibadah mereka memuaskan manusia, memuaskan hati manusia. Ibadah kita memuaskan hati Tuhan. Makanya mulai votum sampai akhir tujuannya memuliakan Tuhan. Tidak ada diberi ruang perasaan, emosi dalam ibadah kita. Hanya diberi ruang emosi kita terluapkan hanya core. Itu aja. Di situnya kita diberi dalam ibadah kita menyampaikan emosi kita. Karena apa? Tujuan ibadah kita bukan memuaskan emosi manusia, tapi hendak memuaskan hati Tuhan. Itu aja. Kalau kita hendak memuaskan hati Tuhan, gak ada ruang kita. Kalau ibadah kita lah, mulai dari votum itu sampai akhir, fokusnya itu Tuhan. Gak ada manusia, fokus manusia di situ. Tapi kalau Pentakostal, mulai dari awal sampai akhir, emosi kita yang dimainkan. Sehingga kalau sudah emosional, dompet kita pun secara emosional pindah ke kantong persembahan. Pindah. Gereja kita karena nggak dipuaskan emosinya, yang keluar 2000-an gitu kan. Yang keluar gambar-gambar perjuangan. Kan Soekarno-Hatta jarang keluar. Makanya gereja kita disebut gereja perjuangan. Karena hasil kolektif kita perjuangan semua. Patimura, Sisingamangaraja. Itu kan Cuknya Din. Gak ada yang keluar Soekarno-Hatta. Tapi gereja Pentakostal karena sudah terpuaskan hasratnya, sudah keluar emosionalnya meluap, maka keluarlah Soekarno-Hatta. Nah kita hanya memuaskan itu ketika lelang. 100.000, 250, 500. Berapa dari kau mang? 1 juta. Itu dipuaskan hasratnya emosinya keluar 1 juta. Itu hanya lelang lah membuat kita naik emosi kita. Kalau di ibadah nggak naik emosi kita, makanya 2000 yang keluar. Jika ingin naik persembahan jemaat, pancing aja emosinya. Dalam khotbah maksudnya. Pasti nanti persembahan ketiga atau habis khotbah itu lebih besar itu daripada persembahan sebelum khotbah. Tergantung khotbah kita. Makanya kalau khotbah itu detik-detik terakhir mainkan emosi mereka. Persembahan ketiga besar. Itu saja. Apalagi kalau dipancing lagi dengan musik tradisional kita. Tanpa terasa nanti mengalir itu. Dia aturan sudah siapkan 10.000. Dia ganti nanti. 100.000. Kita memang tidak pandai memainkan emosi jemaat. Karena bukan tujuan kita beribadah memainkan emosi jemaat. Tapi hendak memuliakan Tuhan dan memuaskan hasrat Tuhan. Jadi tidak ada hasrat manusia yang hendak kita puaskan. Makanya pulang gereja tidak pernah ada orang merasa puas. Itu aja. Kalau puas nanti kan di pintu gerbangnya terasa. Oleh hati emang. Kalau tegas begini, ada embel-embelnya itu. Berisi. Tangan kita pun langsung begini. Tapi kalau biasa gini, makasih setiap hari Minggu lolos itu semua kan. Tergantung bagaimana emosi kita, apa kita mengambil emosinya gitu. Tapi itu kan khotbah kita tidak mengambil emosi manusia. Khotbah kita memuliakan Tuhan. Itu saja. Makanya tidak pernah mengalir. Dia bawa pulang lagi. Itu. Jadi nanti diperbaiki kelompok 2 lah ya. Udah ada catatan-catatan saya, nanti saya kirim ke kelompok dan kita bisa juga membacanya. Untuk kelompok 3 juga nanti sudah bisa mulai menggunakan yang kemarin ya. Model tata menyusun makalah. Sehingga di situ nanti kita akan mulai membangun cara dinamika kita menyusun sebuah makalah. Dan itu melatih kita nanti untuk menyusun proposal tesis kita. Jadi mulailah semua dari latar belakang masalah.
latar belakang masalah itu supaya kita punya masalah mudah caranya. Tanya apa yang seharusnya, tanya apa yang terjadi. Jadi terjadilah jurang pemisah, itulah rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu ditanya dengan 3 pertanyaan penelitian, pertanyaan inti dan pertanyaan turunan di 3. Lalu dibahas itu di bab 2 kalau di makalah seperti ini. Kalau di tesis nanti dibahas di bab 3, bab 4. Kesimpulan dari pembahasan kita di bab 3, bab 4 ialah di bab 5. Jadi jawabannya sederhana. Kesimpulan bukanlah repetisi, bukanlah ringkasan, tapi hasil pembahasan. Misalnya kalau kesimpulan ini tadi, ternyata musik tradisional di gereja-gereja Batak belum digunakan dalam ibadahnya karena beberapa faktor. 1, 2, 3, 4, 5, titik. Itulah kesimpulan. Dari kesimpulan itulah lahir saran. Karena belum digunakan, maka saran. Supaya gereja membentuk komisi musik gereja yang mengadopsi musik-musik tradisional menjadi bagian musik gereja di gereja Batak. Itu kan. Lalu kedua, mengundang komposer-komposer Batak untuk mencipta lagu tradisional Batak menjadi musik gereja. Oh, itu kan. Itu sudah menjadi saran. Dari mana sarannya? Dari kesimpulan. Kesimpulan itu jawaban pendek terhadap rumusan masalah. Jawaban panjangnya dilihat dalam pembahasan. Kalau di paper dia bab 2, kalau di tesis dia di bab 3, bab 4. Itu saja. Selesai saja. Kelar barangnya. Tamat dulu cepat dari sini. Tapi harus dilatih. Harus dilatih. Makanya kita melatih diri di sini. Nah, makanya diskusi kita nanti harus mengarah ke sana. Supaya terlatih kita bertanya, maka kita akan tamat nanti cepat dari sini. Oke, sudah saya kirim. Mungkin bisa menolong. Jika ada nanti pertanyaan di kelompok 3 nanti ya, dipertegas lagi. Kita akan membahas minggu depan ini namanya materi kita minggu depan model kepemimpinan gereja yang kontekstual. Ini kita bicara model. Menarik ini minggu depan karena model kita hanya satu ya, selalu menonjol. Ya, penguasa kan. Episkopal. Penguasa. Apakah ini cocok untuk kita atau tidak? Kita tunggulah ini minggu depan. Karena berdasarkan struktur budaya Batak. Apakah budaya Batak memang dominan atau sama dengan budaya gereja yang episkopal? Kita lihat dalam minggu depan dan kita diskusi dari berbagai macam di sana. Oke, silakan kita tutup dengan doa dari kita di sini atau yang di onsite atau online. Kita akan tutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan bersyukur atas kebaikan Tuhan menyertai kami dalam satu hari ini, terlebih di dalam perkuliahan kami, mata kuliah upaya berteologi kontekstual. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, terlebih dalam pembahasan kami tentang musik tradisional di tengah-tengah pelayanan kami, gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa lebih mengenal lagi karya Tuhan melalui ibadah kami, melalui pelayanan liturgi maupun pelayanan musik gerejawi. Sehingga kami semakin menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Berikan kesehatan buat Bapak dosen kami, hikmat dan sertai dalam setiap aktivitasnya, sehingga Bapak dosen kami ini dapat melakukan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan atas segalanya kuduskan kami atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat berjuang ya. Saya tutup ya. Selamat pagi bagi kita semua ya. Jehobu, Jujua, Oras. Ya, Jehobu Pak. Ya, Pak.